Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku ke-9 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuninto Saraningsi Umburei. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan masalah sosial, proses penyelesaian masalah sosial. Berdasarkan model pemecahan masalah sosial yang dijelaskan sebelumnya, proses pemecahan masalah sosial yang berhipotesis menunjukkan hasil pemecahan masalah di dunia nyata diasumsikan sebagai besar ditentukan oleh dua proses umum sebagian independen, orientasi lem dan gaya pemecahan masalah. Orientasi dua masalah, dimensi, dan tiga gaya pemecahan masalah yang membentuk saat ini. Model juga ditunjukkan pada efektif digambarkan sebagai proses mana orientasi masalah yang positif memfasilitasi pemecahan masalah yang nasional, yaitu aplikasi yang sengaja dan sistematis dari efek. Masalah penyelesaian masalah orientasi gaya. Pemecahan masalah yang tidak berfungsi atau tidak efektif ditampilkan sebagai proses di mana orientasi masalah negatif berkontribusi pada impulsivitas gaya kecerobohan atau gaya menghindari. Yang keduanya cenderung menghasilkan negatif life. Oleh karena itu, model kami memprediksi bahwa masalah hasil pemecahan kemungkinan akan dihasilkan oleh individu yang skor relatif tinggi pada ukuran orientasi masalah positif dan masalah rasional menyelesaikan, sementara masalah negatif gaya impulsif kecerobohan dan gaya menghindar. Penilaian penyelesaian masalah sosial dalam penelitian tentang pemecahan masalah sosial serta penelitian dan klinis berlatih dalam terapi pemecahan masalah. Penting untuk penilaian tidak hanya tingkat kemampuan pemecahan masalah sosial seseorang secara umum, tetapi juga dia kekuatan dan kelemahan di berbagai komponen pemecahan masalah. Kemampuan misalnya orientasi masalah positif, orientasi masalah negatif, pemecahan masalah yang rasional, dan lain-lain. Oleh karena itu berguna untuk membedakan antara dua jenis umum dari ukuran pemecahan masalah sosial, ukuran proses dan ukuran hasil. Tindakan penyelesaian masalah sosial lainnya. Sejumlah ukuran proses dan hasil lainnya telah digunakan di studi tentang pemecahan masalah sosial. Sayangnya, banyak dari tindakan tersebut telah disajikan dengan sedikit atau tidak ada informasi tentang konstruksi uji atau sifat psikometri mereka. Beberapa ukuran proses yang lebih baik termasuk inventaris pemecahan masalah sosial untuk remaja. Ukuran hasil lain yang telah digunakan dalam pemecahan masalah sosial penelitian termasuk beberapa juga mengukur variabel proses, termasuk teknik penilaian pemecahan masalah interpersonal. Pengaruh genetik dan awal tentang pemecahan masalah sosial. Lingkungan interpersonal awal berinteraksi dengan predispositions untuk meletakkan kerangka kerja untuk kemampuan pemecahan masalah sosial. Kompetensi termasuk keterampilan pemecahan masalah sosial, hasil dari kompleks interaksi antara anak dan lingkungannya. Peran orang tua modal, praktik membesarkan anak dan interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak-anak mengajarkan orientasi umum pada masalah sehari-hari dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkannya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa struktur dan dukungan aman keterkaitan pada teladan yang mahir, memberikan konteks yang memungkinkan kaum muda, anak-anak untuk tampil secara kompeten dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara sosial. Menurut teori kelekatan, orang tua berikan anak-anak model kerja untuk mengatasi stres dan untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari. Saat anak berkembang, ini bekerja model menjadi intervensi sebagai kognisi keterkaitan yang membimbing dan mempengaruhi pengalaman masa depan. Kontribusi kepribadian untuk pemecahan masalah sosial. Perbedaan individu yang stabil dalam kepribadian tampaknya mempengaruhi masalah sosial. Pemecahan masalah. Peran moderasi potensial dalam super trials.
dari model faktor efektivitas positif dan negatif, optimisme, pesimisme, harapan, dan perfeksionisme telah diselidiki dalam konteks masalah sosial dan pemecahan masalah. Kontribusi variabel kontekstual untuk pemecahan masalah sosial. Penelitian menunjukkan bahwa konteks biososial seseorang juga mempengaruhi sosial penyelesaian masalah. Penelitian dan teori tentang pengaruh kontekstual faktor perkembangan rentang hidup, etnis, jenis kelamin, dan hubungan sosial tentang pemecahan masalah sosial dipertimbangkan di bagian ini. Orang dewasa paruh baya juga memiliki skor lebih tinggi daripada orang dewasa lanjut usia pada orientasi masalah positif dan dimensi pemecahan masalah resonai, tetapi kedua kelompok tidak berbeda dalam pemecahan masalah sosial lainnya. Orang dewasa lanjut usia berbeda dari orang dewasa muda dengan skor yang lebih rendah dimensi orientasi masalah negatif. Pemecahan masalah sosial, stres, dan pengaruh negatif. Menurut Jezrila Denizu, perwakilan pemecahan masalah sosial menunjukkan proses penanggulangan umum yang penting yang jika efektif akan berfungsi meningkatkan kognisionalisasi dan kompetensi perilaku. Ini pada gilirannya bisa mengurangi dan mencegah efek merusak dan peristiwa kehidupan stres terkait berbagai variabel kesehatan psikologis dan fisik, terutama kesulitan emosional. Pemecahan masalah sosial dan depresi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak peneliti telah dilakukan penyelidikan hubungan antara pemecahan masalah sosial dan depresi. Untuk kenyamanan, kami mengelompokkan diskusi kami tentang badan penelitian ini menurut metode penilaian pemecahan masalah sosial yang digunakan karena mayoritas investigasi menggunakan salah satu dari 3 masalah berikut. Langkah-langkah pemecahan prosedur pemecahan masalah inventaris pemecahan masalah atau masalah sosial memecahkan inventaris. Penyelesaian dan kecemasan masalah sosial. Mirip dengan penelitian tentang depresi, peneliti telah menggunakan berbagai ukuran pemecahan masalah sosial ketika menyelidiki hubungan dikirim kecemasan, namun tampaknya MAPS digunakan lebih sedikit sering dalam studi kecemasan ini dibandingkan dengan penelitian yang menangani depressions. Satu studi oleh Davey yang menggunakan MAPS tidak menemukan defisit terkait kecemasan dalam kinerja pemecahan masalah di antar kelompok mahasiswa. Tetap penilaian itu mengidentifikasi kekhawatiran itu terkait dengan kepercayaan pemecahan masalah yang lebih rendah dan persepsi diri kontrol. Pemecahan masalah sosial dan risiko bunuh diri. Berbagai konstruksi telah diusul untuk menjelaskan perkembangan perilaku bunuh diri. Salah satu konstruksi tersebut adalah pemecahan masalah sosial. Epidemiologi bunuh diri atau kematian yang disengaja menjadi perhatian yang meningkat di Amerika Serikat. Masyarakat seperti ditunjukkan oleh statistik terbaru. Tingkat masalah ini tercermin dalam kematian akibat bunuh diri di Amerika Serikat pada tahun 1999. Bunuh diri adalah penyebab kematian ke-8 untuk pria dari segala usia, yang 4 kali lipat lebih mungkin untuk bunuh diri daripada wanita. Penyebab kematian ke-3 untuk remaja dan dewasa muda usia 15-24 tahun, dan pemimpin ke-4 penyebab kematian dewasa muda usia 25-44 tahun. Tindakan penyelesaian masalah sosial digunakan dalam riset bunuh. Meskipun ada sejumlah ukuran untuk menilai pemecahan masalah keterampilan, hanya sedikit dari ini yang telah digunakan untuk menguji pemecahan masalah defisit hipotesis perilaku bunuh diri. Dari ukuran ini, 3 orang menilai proses pemecahan masalah dan 3 menilai hasilnya. Ukuran proses menilai sikap, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menemukan efektif atau solusi adaptif untuk masalah spesifik sehari-hari. Pengukuran hasil menilai kinerja pemecahan masalah atau kemampuan untuk menerapkan keterampilan pemecahan masalah untuk situasi masalah tertentu. Peran stres dalam perilaku suicidal. Secara histori, bukti telah mengaitkan peristiwa-peristiwa yang membuat stres, khususnya peristiwa itu terkait dengan kehilangan perilaku bunuh diri,
Tautan awal ini disediakan oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan hidup lebih banyak diucapkan pada orang yang mencoba bunuh diri daripada populasi umum. Pasien rawat inap atau pasien depresi, sedikit informasi namun ada perbedaan yang menjelaskan mengapa beberapa individu mengalami stres menjadi bunuh diri sementara yang lain tidak. Penyelesaian masalah sosial, data empiris, dan perilaku suicidal. Defisit pemecahan masalah sosial dikaitkan dengan perilaku bunuh diri di jumlah studi. Mendemonstrasi defisit pemecahan masalah yang diukur di MAPS memprediksi keduanya akan bunuh diri, status dan kegiatan bunuh diri. Dalam pertama ini, ide bunuh diri mahasiswa gagal menghasilkan banyak alternatif yang relevan, seperti yang dilakukan mengarahkan siswa ke serangkaian sketsa yang mengharuskan mereka untuk ditautkan kursus tindakan alternatif untuk pencapaian tujuan dan identifikasi. Stres tinggi merupakan faktor signifikan dalam ide bunuh diri hanya untuk subkelompok dari pemecahan masalah termiskin. Hubungan penilaian masalah dan bunuh diri. Beberapa dari studi ini memiliki hubungan yang dilaporkan antara penilaian masalah yang buruk dan peningkatan suicide ideation dan upaya. Mayoritas studi ini menunjukkan itu kepercayaan pemecahan masalah adalah faktor yang paling konsisten berhubungan dengan bunuh diri. Mengingat bahwa kepercayaan masalah telah diidentifikasi dengan dimensi penilaian masalah, studi ini memberikan dukungan untuk purting defisit dalam dimensi untuk perilaku bunuh diri. Tampaknya kepercayaan diri rendah saat terlibat dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah meningkat kerentanan terhadap situasi stres. Review saya, selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.